الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تكفر السيئات وبفضله ومنه تتنزل الرحمات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيد الغر المحجلين نبينا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيله ونهج نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini dalam udara yang segar, suasana yang khidmat. Kita merasakan nikmat berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah sebagaimana nama masjid kita insyaallah taala. Pada pagi ini jamaah sekalian, kita belajar dari satu kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ya, tentang bagaimana beliau membangun pilar kepemimpinan ketika menjadi khalifah, yang oleh para ulama beliau ini dikategorikan sebagai khulafaur rasyidin yang kelima setelah 4 khalifah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, ya, ketika beliau sedang sakit dan pada sakit itu nanti beliau wafat. Tapi dari kisah tersebut menggambarkan betapa sosok Khalifah Umar bin Abdul Aziz bisa menyeimbangkan antara dunia akhirat. Yang kedua juga beliau senantiasa, ya, ketika menjadi pejabat tidak melupakan tentang kecintaannya kepada Rasulullah, kepada hadis Nabi, dan kepada tuntunan-tuntunan agama dalam menjalankan roda pemerintahan. Kira-kira begitu poinnya jemaah. Nanti kita lihat. Secara umum, ya, para sejarawan mengatakan sosok Umar bin Abdul Aziz ini berpuasa sekitar 29 bulan. Bukan 29 tahun, 29 bulan. Berarti dia berpuasa 2 tahun 5 bulan, ya, sekitar 2 tahun setengah gitu. Dia menjadi penguasa. Pada waktu itu
pemerintahannya mencakup wilayah seluas 15 juta kilometer persegi, ya, 15 juta kilo, Masya Allah. Nah, dengan jumlah penduduk pada zaman itu sekitar 62 juta orang. 62 juta itu sekitar sepertiga penduduk dunia. Ya, waktu itu kan masih belum banyak manusia mungkin. Nah, kalau di jumlah wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz pada zaman sekarang itu meliputi 39 negara, ya, 39 negara, 15 juta kilometer. Nah, terbentang dari, ya, Jazirah Arabia, Afrika, bahkan menembus Eropa, jamaah sekalian. Pada zaman itu kan Andalusia, Cordova itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, ya, sekitar abad pertama Hijriah. Karena beliau wafat sekitar tahun 100-an Hijriah lebih, ya, lebih sedikit jamaah sekalian. Nah, zaman beliau ini masih nyambung dengan zamannya tabi'in. Beliau masih ketemu dengan tabi'in. Tabi'in itu juniornya sahabat. Tabi'in itu kan orang-orang yang masih ketemu dengan sahabat, menerima ilmu dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prestasi beliau sebagai seorang pemimpin khalifah dalam radius 15 juta kilometer itu, beliau berhasil menekan angka kemiskinan sampai 0%. Ya, 0%, nggak ada orang miskin. Apa indikatornya nggak ada orang miskin? Tidak ada rakyat beliau yang menerima zakat, ya, nggak ada rakyat yang terkategori sebagai mustahik penerima zakat. Dari mana buktinya? Ya, dana zakat yang ngumpul di Baitul Mal kaum muslimin ini nggak bisa dibagi karena nggak ada lagi mustahik. Dikasih ke berbagai orang, nggak ada yang terima karena mereka sudah jadi orang kaya. Kaya dalam artian, ya, tidak lagi menjadi mustahik, mereka menjadi muzaki. Nah, ini kan prestasi luar biasa jemaah sekalian. Berbagai negara pada hari ini tuh mengungkap angka kemiskinan, ya, angka kemiskinan, angka pengangguran, gitu, angka lapangan kerja, kan begitu kalau kita baca, ya. Umar bin Abdul Aziz itu berhasil menciptakan 0%, ya, 0% kemiskinan, Masya Allah. Ini prestasi beliau. Gimana beliau bisa sampai ke sana? Nah, karena beliau memerintah negara dengan menjunjung prinsip keadilan. Bagaimana beliau bisa adil? Beliau mengendalikan negara bukan hanya dengan hukum, tapi menghidupkan sisi kemanusiaannya, ya, sehingga dia takut kepada Allah, takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Allah, takut dengan Tuhan, maka dia kemungkinan kecil untuk melanggar norma-norma dan hukum jamaah. Karena itu pula, ya, di dalam Quran ayat hukum itu nggak banyak. Ayat hukum itu cuma 200-an ayat dari 6.000, ya, sekian ayat, 6.200 ayat. Ayat hukumnya cuma 200. Artinya apa? Semangat Quran itu memang bukan menghukum orang, ya, tetapi menghidupkan hati manusia supaya tunduk dan supaya mereka taat, mereka mengendalikan dirinya masing-masing sendiri, nggak mesti diatur, gitu. Maka ayat hukum itu nggak banyak. Karena kalau setiap segala sesuatu mesti ada pasal, nah, berarti memang banyak pelanggaran. Misalkan gini, zaman dulu yang menjadi penyakit masyarakat itu sama seperti sekarang.
perjudian, mabuk-mabukan, perzinahan, ya, perdukunan, itu tuh jadi masalah tuh. Hari ini disebut namanya apa ya? Pekat, penyakit masyarakat, ya kan? Pencurian dan sebagainya. Itu diselesaikan oleh Quran itu dalam satu ayat aja. Surat Al-Maidah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Judi, innamal khamru, khamar, maisir, judi, wal ansab, mengundi nasib, wal azlam, ya, memberikan sesembahan untuk berhala, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, itu perbuatan setan, jauhi. Selesai satu ayat, jamaah. Nah, dan itu nanti di ujung Aisyah mengatakan kalau seandainya katanya pertama-tama ayat yang turun itu ayat aturan-aturan, nggak boleh mabok, nggak boleh zina, nggak boleh curi, orang nggak akan terima Islam. Orang nggak akan terima Islam. Tapi ayat-ayat pertama yang turun itu apa? Ngebina masyarakat, ngebina hati, gitu ya. Surga, neraka, kan begitu. Sehingga timbul ketakutan di dalam hati manusia, ketundukan, kepatuhan, ketaatan. Meskipun nggak dilarang, berubah. Tapi kalau nggak timbul dalam hatinya, diatur perasaan, ketundukan, ketaatan, ketakutan, meskipun diatur-atur nggak akan berubah, nggak akan nurut jamaah sekalian. Nah, ini cara Islam dalam mengendalikan manusia, bukan memperbanyak aturan, tapi ya mengendalikan hati, memperbanyak sarana supaya hati ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan aturan ini, aturan itu. Ya kalau manusianya nggak bisa diatur, aturan banyak itu pasti diakalin jamaah saja. Aturan banyak pasti diakalin. Gimana celahnya, bagaimana caranya. Nah Umar bin Abdul Aziz itu begitu, dia pandai ya mengajarkan kepada rakyatnya supaya takut sama Allah, cinta sama Allah, takut neraka, sehingga masyarakat juga ke bawah adil. Ini sering kita dengar ceritanya. Sehingga ketika beliau wafat, ya, orang-orang yang ada di gunung-gunung itu tahu kalau beliau wafat. Pada zaman itu kan nggak ada teknologi informasi, mereka nggak baca handphone, nggak baca apa. Tapi mereka tahu khalifahnya dah wafat. Dari mana tahunya? Ya, dia tahunya misalkan para pengembala kambing itu tahu kalau khalifah ini wafat karena serigala sudah memangsa kembali kambing-kambing yang mereka gembalakan. Serigala kembali lagi memangsa kambing-kambing yang mereka gembalakan. Sehingga mereka itu punya kesimpulan begini, laqad mata al-khalifatul adil. Ini pertanda khalifah adil itu telah tiada. Dari mana tahunya? Kambing saya dimangsa lagi serigala. Karena ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, serigala itu nggak doyan makan kambing. Kenapa nggak doyan? Karena khalifah menyediakan infrastruktur sehingga segala makhluk tercukupi makanannya, nggak mesti memangsa yang punya orang. Saking adilnya beliau. Saking adilnya beliau waktu itu, ketika burung-burung saja oleh itu diperhatikan. Ini kalau di Timur Tengah hari ini kan musim dingin tuh, masuk musim dingin jamaah sekalian, Desember, November, Desember. Itu Umar tuh ngeluarin aturan zaman itu. Kalau lagi masuk musim dingin, gunung-gunung, bukit-bukit ditutup oleh salju, Umar ngasih perintah nih kepada kepala-kepala negara, gubernur-gubernur. Perintahnya apa? Kata dia, sebarin katanya gandum, jagung itu di puncak-puncak gunung.
Kenapa? Karena biasanya makanan burung ketutup sama salju. Kalian siapin makanannya. Jangan sampai terjadi di zaman Khalifah Umar ada burung mati karena nggak ada makanan. Burung aja diperhatikan, apalagi manusia. Luar biasa ya. Nah ini Khalifah Adil itu. Makanya beliau mau perintah nggak lama-lama, 2,5 tahun, tapi 0% gitu. Keadilan tegak, kemakmuran tercipta dan lain sebagainya jemaah sekalian. Ya, di kita nggak begitu ya jemaah sekalian. Justru mungkin bukan mengentaskan kemiskinan katanya, tapi menentaskan kemiskinan. Ya, kemiskinan itu sengaja dipelihara supaya apa? Supaya menang pemilu. Kan ini nggak benar kalau begitu jemaah. Ya, karena kalau orangnya pintar semua, kaya semua, ya orang yang nggak pintar nggak akan jadi pemimpin, benar nggak? Iya kan? Kalau rakyatnya pintar semua, kaya semua, ya nggak akan dipilih model dia. Tapi kalau rakyatnya bodoh, rakyatnya miskin, ya orang bodoh yang akan jadi. Kayak kemarin DPR kan, ketika bulan apa itu, yang joget-joget itu. Ya kan? Nah, kenapa tuh diprotes rakyatnya joget? Ya karena rakyatnya juga milihnya yang sering joget-joget. Ya. Nah, meskipun yang joget-joget itu ternyata nggak jadi dipecat tuh. Ya, udah balik lagi jadi anggota biasa lagi, normal lagi. Nah, makanya nanti jangan jadi yang joget-joget tuh kalau dari pemimpin dan pilihan. Nah, ini cerita gini, jamaah tadi. Umar tuh sakit. Umar bin Abdul Aziz tuh sakit. Dijenguk oleh sahabatnya namanya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi. Ya. Nah, pada waktu itu Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi menatap tajam Umar bin Abdul Aziz ketika sakit. Kata Umar, kamu kok pandangannya begitu? Ya, tatapannya kok tajam gitu. Ya, beda kan orang bisa ngelihat kan? Kalau orang ngelihat dengan tatapan mata biasa dengan tatapan mata tajam. Kata Muhammad bin Ka'ab, ya, saya melihat engkau, ya, kenapa natap dengan tatapan tajam? Karena beliau apa ya? Muhammad bin Ka'ab itu shock gitu. Dengan kondisi badan Umar yang kurus kering, sakit mungkin sampai badannya itu kurus kering gitu. Kaget gitu ya, kok begini amat gitu, kok sakit. Nah, oleh Umar bin Abdul Aziz dibalikin jamaah sekalian. Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu nanti akan lebih kaget lagi kalau saya udah mati. 3 hari saya mati dikubur, itu cacing-cacing, belatung-belatung keluar dari lubang-lubang hidung saya. Kayak beginilah, ada orang sakit dijenguk gitu ya, badannya kurus. Biasanya sakit itu bilang, ya mohon doanya supaya saya sehat, saya kuat. Nah, Umar kalau dijenguk itu bukan begitu, dia pikir nanti juga saya mati, gitu sama saya. Kan jarang-jarang tuh orang yang begitu. Orang dijenguk masih bisa ngomong, ya, dijenguk, aduh kamu kok kurus begini, badan kamu melorot, sakit apa? Nah, mungkin orang kalau kita di sini dia bilang, ya ini saya sakit ini, mohon doanya supaya Allah kuatkan. Kalau Umar enggak, langsung dia nyambung kepada kematian gitu. Ya nggak apa-apa kata dia, ini biasa aja. Nanti juga saya kalau sudah mati, jasad ini akan habis, nanti dimakan cacing. Ada nggak yang begitu tuh? Sekarang kalau ada orang sakit dijenguk ngomong begitu jemaah. Nah, kayaknya nggak ada. Apalagi seorang pemimpin. Tapi Umar itu nyambung langsung tuh dengan kematian. Maksudnya apa? Dia ingat ya, dunia itu nggak akan selamanya. Ya, dunia itu sementara aja. Nanti juga kita akan meninggalkan dunia ini. Kan jarang pemimpin yang begini jamaah saya. Di kita meskipun dia udah sakit-sakitan dan lain sebagainya, mungkin masih mau tuh nyalon RT, nyalon RW, nyalon pemimpin padahal dia udah sakit-sakitan. Umar itu nggak begitu. Nah, pada posisi ini jamaah sekalian,
Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau minta kepada kepada sahabatnya Muhammad bin Ka'ab itu, daripada katanya bahas tentang kondisi fisik saya, badan saya, mendingan kamu ingetin saya tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba katanya ceritakan kembali hadis yang engkau dengar dari sahabat Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis itu jamaah sekalian dirahmati Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang akhlak yang mulia, dan Rasulullah mengingatkan tentang akhlak buruk, dan Rasulullah SAW mengingatkan tentang bagaimana cara membangun fondasi masyarakat yang kuat. Jadi 3 poin. Nah, ini kita masuk poin yang pertama. Kata Nabi SAW, fondasi kebaikan, nilai-nilai kebaikan, ya, akhlak-akhlak baik itu apa? Kata Rasulullah SAW sampaikan ada 4 hal. Yang pertama kata Nabi, inna likulli syai'in syarafan wa inna asyrafal majalis mastuqbila bihil qiblah. Kata Nabi, segala sesuatu ada kemuliaannya, dan majlis yang mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Masya Allah, ini majlis baik ya, karena kita menghadap kiblat ya, jamaah hadapnya ke kiblat kita. Nah, apa artinya jamaah sekalian? Maknanya dua. Yang pertama, yang dimaksud majlis yang hadap kiblat itu bukan hanya majlis taklim kayak begini, tapi juga kalau kita bikin rapat, bikin pertemuan, bikin musyawarah, atau kalau di kantor ruang rapat, ruang pertemuan, yang terbaik apa? Yang hadap kiblat. Ya, kalau punya kantor ada ruang rapat, usahakan dulu ruang rapatnya hadap kiblat. Siapa yang hadap kiblat? Ya, apa namanya? Ya, ini kan hadap kiblat begini. Ya, jangan ngebelakangi kiblat atau bahkan berpaling dari kiblat. Kira-kira begitulah. Usahakan audiens itu ngadapnya ke kiblat. Tapi kalau pimpinannya ya ada di depan, ada di arah kiblat kayak saya sekarang gitu ya. Ya kayak mesin lah. Nah, makna ini ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah juga kan melarang jamaah sekalian. Melarang apa Rasul? Melarang menempatkan kloset di toilet ya, itu ngadep atau kebelakangi kiblat. Yang baik-baik tuh, kalau yang ngadep kiblat itu yang baik-baik, yang buruk-buruk usahakan jangan sampai memposisikannya arah kiblat. Ada hadisnya kan? Ada ulama bahkan ketat sekali beliau tuh nggak mau nyelonjorin kakinya ngadep kiblat, ya, nggak mau nyelonjoran yang ngadep kiblat. Gitu. Ini pas ya nih, nggak kiblat ya? Tuh, itu beda. Nah, kenapa Imam Syafi'i kalau nggak salah saking takzimnya gitu. Nah, jamaah sekalian, yang kedua maknanya tidak secara fisik, tapi Rasulullah mengingatkan kalau rapat, kalau pertemuan, pastikan yang dibahas, yang dibicarakan, yang diputuskan tidak bertentangan dengan semangat kiblat gitu kira-kira. Ya. Jangan sampai rapat ngebahas hal yang bertentangan dengan kiblat. Maksudnya dengan kiblat itu apa? Ya syariat. Dengan syariat Allah, dengan tuntunan Allah. Jangan ngebahas, memutuskan
hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Rapat misalkan, apa isi rapatnya? Apa isi pertemuannya? Membahas tentang legalisasi minuman keras misalkan. Ya, ini selaras dengan syariat atau bertentangan dengan syariat? Bertentangan dengan syariat. Nah, majelis yang seperti ini berarti membelakangi kiblat karena dia membahas sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Alhamdulillah di Indonesia ya, karena masih ada nilai-nilai agama bagus. Contoh yang terakhir apa? Alhamdulillah pada akhirnya Presiden memutuskan ada Kementerian Haji dan Umroh. Itu keren jemaah sekalian. Ya, itu keren banget. Awalnya kan Presiden tuh ngebentuk Haji Umroh itu tidak lagi diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Ya, kemudian dibuatlah namanya Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, BPIH ya, Ibadah Haji Umroh. Nah, kemudian dibahas lagi, kenapa semangatnya haji itu khusus jadi badan, supaya haji umroh maksimal, kan gitu kan ya kan? Supaya haji umroh maksimal. Kemudian di DPR dibahas dan ngasih masukan kepada Presiden. Ya, Presiden Prabowo, kalau haji umroh ini ya hanya diurus oleh badan, ini bisa fatal juga. Kenapa bisa fatal? Justru nggak akan keurus jadinya. Kenapa? Karena haji umroh ini kan bicara G2G, governance ya, to governance, pemerintah dengan pemerintah Saudi, tempat penyelenggaraan ibadah haji dan ibadah umroh. Nah di Saudi yang ngurusin haji itu bukan badan, tapi kementerian. Kalau kita hanya membuat bentuk badan, itu nanti nggak matching dengan mereka, karena di sana kementerian dan orang sana itu kalau menteri yang ngomong sama menteri, kalau presiden ngomong sama raja. Ini kalau di sini badan itu ngomongnya nggak bisa sama menteri, nggak apple to apple. Di sana ada badan, tapi badannya bukan badan haji, namanya Badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Masa nanti urusan badan haji ngomongnya sama Badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar? Maka yang baik apa? Yang baik itu jadikan kementerian supaya apple to apple dengan kementerian yang ada di Saudi. Ngomongnya tuh enak gitu. Yang kedua, logikanya kalau badan ya ini berat juga. Badan kalau nggak punya kepala, nggak punya tangan, nggak punya kaki, gimana mau merintah? Ya kan? Karena dia tidak punya kaki tangan di daerah, di wilayah, di daerah. Maka dengan alasan seperti itu diterimalah, dijadikanlah haji itu menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, majelis yang begitu itu majelis yang semangatnya ngadep kiblat gitu, untuk kemaslahatan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ya, saya boleh minum teh dulu ya. Nah, biar soalnya jamaah udah berdapat belum? Ayo minum lagi. Ya, bismillah. Mantap sekali tehnya, luar biasa. Ini saya kalau bawa teman di sini, ini jadi inspirasi. Bosan kemana? Saya bilang dia biasa minggu keempat Ciledug. Wah itu tuh yang ada teh sama kopi ya. Kalau dia ingatnya teh kopinya doang, bukan materi.
Nah, jamaah sekalian, yang kedua, ya, yang kedua, waman ahabba ayyakuna a'azzun nas falyattaqillah. Siapa yang ingin menjadi manusia paling mulia, bertakwalah kepada Allah. Ya, takwalah kepada Allah. Kata Al-Quran juga, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di mata Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Rasulullah mengatakan demikian. Manusia yang mulia itu bukan manusia yang tidak melihat hartanya, asetnya, keturunannya. Kenapa? Begini jamaah saya, kalau kemuliaan dikaitkan dengan keturunan, ya, kalau kemuliaan dikaitkan dengan keturunan, tidak adil, nggak adil dong antara keturunan keturunan pejabat dengan rakyat, keturunan bangsawan apa bangsawan? Bangsa yang hidup di awan, ya, dengan rakyat jelata, nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena kan itu bukan pesanan, tapi pemberian. Kita jadi anak siapa, keturunan suku apa, mesan atau memang pemberian dari Allah? Pemberian, jemaah, nggak bisa dipesan. Bahasanya itu given, ya, itu kan pemberian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan standar kemuliaan dengan sesuatu yang sifatnya given, tapi kemuliaan itu dikaitkan dengan usaha. Apa? Takwa. Kita mau takwa atau enggak? Mau mulia atau enggak? Kalau mau mulia, bertakwa kepada Allah. Kalau takwa, siapapun bisa, ya, siapapun bisa gitu. Kalau bertakwa. Tapi kalau standar kemuliaan itu karena harta, rezeki kan sudah ditakar sama Allah. Kemudian keturunan itu sudah pemberian dari Allah. Mohon maaf jemaah sekalian, dalam Islam itu nggak dikenal dengan namanya darah biru. Ini keturunan darah biru. Kalau dia terluka, netes darahnya bukan warna merah, biru di sini. Ya. Nah, enggak kan? Mohon maaf kan kemarin ramai juga, viral juga, ada gus-gus yang kalau pengajian nyiumin anak-anak, kan ramai kan? Dia merasa mungkin karena kalau sudah mendapat gelar tertentu itu jadi orang yang hebat, orang suci, orang yang terlibat. Nggak bisa, ya. Anak Nabi aja, anak Nabi siapa itu? Nabi Nuh, ya, bapaknya Nabi, anaknya kafir, karena nggak bisa selamat jemaah saya. Nah, gitu. Tapi kalau takwa, ya, kalau ketakwaan itu siapapun bisa mendapatkan, bisa melakukan. Makanya di zaman Nabi ada sahabat kulitnya hitam, mantan budak hamba sahaya. Tapi Nabi bilang kepada sahabat itu, saya mendengar terompahmu di depan saya di surga. Siapa itu jemaah? Bilal. Bilal itu siapa? Hamba sahaya.
kulitnya hitam, orang Afrika. Tapi Nabi bilang, kamu ada di depanku di surga. Tuh, keren gak? Keren. Maka Rasul nanya sama Bilal, kamu punya amal apa hingga kamu di depanku di surga? Kalau ngandelin warna kulit, kemuliaan itu karena warna kulit, dia hitam. Kalau ngandelin keturunan, hamba sahaya, tapi dia bisa jadi mulia, lebih mulia dari sahabat yang lain. Karena apanya? Amal takwa. Takwa itu kan amal soleh, itu bisa. Kemudian Bilal cerita, kata Bilal, kalau aku berhadas batal aku wudu. Setelah wudu aku sholat sunnah semampu yang bisa aku kerjakan. Jadi kemuliaan Bilal bukan karena keturunannya, bukan karena warna kulitnya, tapi apa? Takwanya. Apa ketakwaan yang dibangun oleh Bilal? Jaga wudu dan sholat sunnah syukrul wudu atau sholat sunnah mutlak. Bisa nggak kita begitu? Bisa. Karena kemuliaannya bukan karena keturunannya, amalnya. Kalau ingin masuk surga seperti Bilal, apa amalnya? Jaga wudu dan sholat sunnah setelah wudu. Bisa nggak kita kerjakan? Bisa. Tapi kalau kemuliaan itu misalkan wudu anak presiden, bisa nggak kita? Nggak bisa. Itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jadikan kemuliaan itu bukan karena pemberian, karena usaha. Ada satu ayat, ada hadis mengatakan, ya, man bati'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya lelet, maka status nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia masuk surga. Misalkan karena anak kiai, ya, anak apa, sehingga dia ke surganya duluan. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Kalau amalnya tidak banyak. Nah, yang penting itu amal. Nah, maka Rasul bilang, kemuliaan itu ada pada takwa, dan takwa itu ada pada amal soleh. Itu jamaah saja. Ya, mudah-mudahan kita ahli surga semuanya. Amin. Supaya nanti di istiqomah, ketika di surga, nanti kita bikin pengajian lagi di surga. Insyaallah. Mungkin nggak di surga ada pengajian? Bisa ya? Bisa nggak bikin pengajian? Bisa, jamaah saja. Kita demennya tuh ngaji, dan kalau ngaji itu ada kopinya itu yang penting. Kira-kira di surga ada gorengan kan? Ya, ada gorengan kan di surga? Nah, ya kita bikin ya, bisa gini. Ustaz saya tuh cerita dia bilang katanya hari ini tuh udah mirip-mirip di surga, dia bilang. Udah mirip-mirip di surga. Maksudnya apa? Apapun yang kita minta datang sendiri, ya. Mie kacauan datang ke rumah, ya. Ayam goreng datang ke rumah. Udah kayak di surga kan? Cuman bayar. Kalau di surga gratis, ya kan? Ya, datang ke kita GoFood, iya kan? Mau apa aja datang. Kita nggak kemana-mana, rebahan di rumah datang, ya. Paket kata dia, Masya Allah. Cuman masih bayar ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia kuat, apa kuncinya? Tawakal kepada Allah.
Orang kalau ingin jadi orang kuat, orang hebat, kuncinya adalah tawakal. Kenapa tawakal menjadi kunci kekuatan? Karena tawakal kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tawakal. Contohnya siapa? Yang jelas hari ini contohnya penduduk Gaza, ya, penduduk Gaza itu kan orang kuat dia, hebat dia. Kenapa? Bersandar hanya kepada Allah. Mereka udah gak bersandar lagi sama manusia. Bersandar kepada Allah. Maka itu Israel yang punya pesawat, yang punya tank baja, mereka tidak bisa mengalahkan keimanan orang-orang Gaza. Coba ya, kalau nggak salah saya ada file gitu ya, untuk menggambarkan kekuatan mereka. Video. Nah, sini jamaah sekalian, misalkan saja saya punya foto. Nah ya, ini seanak ini yang saya desain ya. Ini dia waktu itu kan gambarin tuh. Waktu itu lagi dikurung tuh jamaah sekalian, nggak ada makanan gitu ya. Ini anak langsung mempraktekkan, saya cuma makan pasir kata dia. Lihat, dia ambil pasir, tuh, dia ambil pasir ya. Nah, ya model anak bocah-bocah kayak gini gitu. Tapi mereka tetap hebat ya, tetap kuat. Nah, di antara rahasia kekuatannya juga mana? Al-Quran. Ini dia. Ini kan ngelawan tank. Ini para pejuang itu dari dalam rumah. Itu tanknya tank Israel waktu itu. Hebatnya itu apa? Nah ini dia. Dia anterin tuh jamaah ya. Dia anterin tuh. Dia anterin tuh. Nah ini kan videonya lagi nganterin tuh. Jadi bomnya tuh langsung dianterin, bukan ditembakin dari jauh. Padahal si tank Israel ini kan canggih banget ya. Nah, canggih sekali. Kekuatan, keberanian dari mana? Karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti kalanya dia lari gitu ya. Oh, juga ada suara ledakan dari tank tersebut yang diletakkan. Ini dari Al Jazeera ya. Nah, rahasia yang lainnya juga jamaah sekalian, itu karena Al-Quran ya. Nah ini mungkin saya sering ulang-ulang ini ya. Nah,
Kekuatan mereka ada pada Al-Quran. Kita tengok ini di kamp pengungsian, tenda pengungsian. Mereka tidak jauh dari Al-Quran, gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, akhlak yang mulia itu apa? Ini yang mungkin berat ya. Perlu keyakinan. Wa man ahabba ayyakuna aghnan nas, siapa yang ingin menjadi manusia paling kaya, falyakun bima fi yadayillah awsaqu minhu bima fi yadayhi. Jadikan apa yang ada di tangan Allah lebih dipercaya dari apa yang ada pada tangan manusia. Orang kaya itu siapa katanya? Orang yang yakin apa yang ada di tangan Allah itu yang pasti daripada apa yang ada di tangan manusia. Manusia menjanjikan, belum tentu kejadian. Allah janji, pasti janji nggak? Pasti janji. Cuman ya kita, ya namanya manusia dia, jamaah sekalian, kalau nggak kelihatan, kalau nggak kerasa, nggak yakin. Ya, apa yang Allah janjikan itu kan abstrak gitu. Nah ini butuh keimanan untuk meyakini. Tapi manusia ini makhluk materi. Makhluk materi. Dia tuh mesti kelihatan, mesti kerasa itu, baru yakin. Ya kan? Mohon maaf misalkan kalau lagi musim pemilu ya. Kenapa itu ada yang nggak jelas tapi ujung-ujungnya menang? Kalau orang Sunda tuh teorinya dua. Kahatos, karaos. Karena ada serangan fajar, nah itu aja jelas katanya. Yang udah jelas ngasih kan gitu. Karena manusia itu begitu. Kudu kerasa itu kelihatan. Makanya kan ada kalau di musim pemilu itu istilah-istilah, misalkan sirup siraman rupiah, siraman rupiah, ya, nyawer. Yang paling mengerikan itu kan dari dalam proses pemilu itu yang di ujung-ujungnya itu tuh. Oh, orang nyerang, ada serangan fajar, tapi masih kalah juga. Kenapa? Karena ada serangan duha aja hasilnya. Dia nyerangnya fajar, orang lain nyerangnya duha. Ketika mau datang ke TPS diserang waktu duha kan. Ya, nyoblosnya mulai jam berapa? Jam 8, jam 7. Nah, karena manusia ya begitulah. Itu di negara-negara ya yang model kita. Tapi kalau negara-negara maju mungkin itu udah nggak ngaruh gitu ya. Kalau mereka kan nggak nyoblos, mereka dengan e-voting aja, buka aplikasi, pilih di situ, nggak boros suara. Maka Amerika segede gitu ya, itu pemilihan itu nanti misalnya pemilihan dari pagi hari, maghrib itu udah ketahuan siapa yang menang. Kalau di kita yang menang itu siapa? Ketahuannya kapan itu? Kan bertingkat di kita itu. Nanti sampai pleno tingkat pusat baru itu. Biasanya sebulan atau 2 minggu setelah, kan berjenjang ya. Kalau di negara-negara yang lebih maju itu e-voting. Kita bisa nggak e-voting? Bisa, jamaah saya. Cuman orang sini juga mikir juga gimana cara ngakalin supaya suaranya itu meledak. Ya, dibikin aplikasi. Nah, ini kita belum. Tawakal, yakin gitu, yakin kepada Allah. Ya. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih banyak, lebih baik, lebih berkah. Itu orang kaya kan? Daripada apa yang dipegang oleh manusia. Nah, Masya Allah, ini luar biasa. Oke. Yang kedua, jamaah sekalian, Rasul itu ngajarin
Tadi akhlak-akhlak baik, sekarang akhlak-akhlak buruk. Apa aja? Yang pertama, al-bukhlu wa qatil ma'ruf. Akhlak buruk itu apa? Bakhil dan memutus kebaikan. Ya. Pelit, nggak peduli sama orang, nggak peduli sama yang lain, tidak toleran. Ini jamaah. Bakhil itu Pak, jamaah Bapak Ibu, bukan tidak senang ngasih Pak. Tapi bakhil itu orang tidak nyumbang, tidak ngasih sesuatu untuk jalan yang benar gitu. Ada orang kalau untuk maksiat dia paling depan, paling banyak sumbangannya. Tapi kalau untuk ibadah, ya dia nggak pernah gitu, nggak pernah nyumbang. Bakhil dia. Meskipun kalau untuk yang meskipun dia sering ngasih, tapi untuk yang buruk gitu. Tapi tetap aja bakhil karena dia tidak mau nyumbang untuk kebaikan. Kalau nyumbang masjid nggak pernah, ya. Tapi kalau misalkan ada saweran, nah paling depan ya. Nah, gitu ya. Bakhil sama saja. Itu kata Quran. Orang-orang kafir kata Allah, walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir juga mereka menginfakkan hartanya tapi supaya orang tidak menemukan hidayah Allah. Duitnya lebih gede jamaah sekalian daripada orang mukmin yang berinfak untuk Allah. Tapi bakhil. Yang kedua, akhlak buruk apa? Az-zulmu wal qaswah. Kezaliman dan kerasnya hati. Zalim. Ini kezaliman ini garis. Yang ketiga apa? Adamul afwi anis zallat. Tidak mau memaafkan kesalahan orang. Ya. Tidak mau memaafkan kesalahan orang. Yang keempat, bughdun nas, amarah. Terakhir, secara konsep kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu memegang 4 prinsip. Yang pertama, beliau memegang prinsip memberi contoh, al-hakim al-qudwah, ngasih contoh ya, sebagai pemimpin. Ya, ngasih contoh yang baik. Kalau jadi pemimpin itu jangan rakus gitu. Dia menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya, dia ingat kematian, ingat kubur. Pemimpin baik ya Mas. Yang kedua, beliau memahami asarul akhlak fi istiqraril mujtama. Akhlak itu punya pengaruh kuat kepada soliditas masyarakat. Kalau akhlaknya baik, masyarakatnya kuat. Kalau akhlaknya buruk, masyarakatnya pasti ambruk gitu. Ya. Kalau masyarakatnya baik, aman, tentram, nyaman. Kalau masyarakat akhlaknya buruk, jamaah sekalian, maka terjadi huru-hara, pencurian dan lain sebagainya. Saya kemarin membaca data di Perancis itu, di Perancis jamaah sekalian, rata-rata kejahatan kepada ibu-ibu, ya rata-rata satu hari itu satu pembunuhan kepada kaum perempuan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Jangan salah jamaah sekalian, katanya copet-copet di Eropa itu lebih canggih daripada copet-copet di kita. Ada teman nganter dia anggota dewan gitu ya, ada kunjungan ke luar negeri kunker. Copet di sana itu gimana? Perempuan cantik, rapi, wangi. Kalau dipepet sama dia, itu copet dia itu. Ya, jangan dikira wah saya ganteng nih,
dideketin sama perempuan Eropa. Kagak, dia nyopet. Di Eropa itu marak begitu. Belanda gitu. Ada teman cerita. Saya ngawal seorang. Saya ini Ustaz, awas hati-hati Ustaz. Ini copet nih. Ada perempuan cantik mepet aja jalannya. Nah dia begitu zaman saya. Hati-hati juga bapak-bapak nih kalau dipepet yang begitu. Tenang malah. Yang ketiga, darurat at-tasamuh al-ijtimai. Dalam bermasyarakat itu harus menjunjung tinggi toleransi. Jangan ngotot-ngototan. Kalau ngotot itu alamat nggak baik gitu. Kalau rapat, nggak usah ngotot. Kalau pendapat kita nggak diterima ya udah nggak apa-apa. Guyup aja guyup gitu. Nah, gitu ya. Kalau di kita kan ada namanya musyawarah mufakat. Ayo pendapatnya gimana? Nah itu toleran dan itu senang. Dan itu ciri Indonesia. Kalau Indonesia nggak begitu, udah hancur-hancuran dari dulu. Tapi karena orang Indonesia itu guyup gitu ya, nggak ngotot, maka awet di bangsa ini. Kan negara kita tuh 300 suku, ya, 700 bahasa, tapi awet gitu. Ada negara bahasanya satu, bahasa Inggris, berantem. Bahasanya satu, bahasa apa? Berantem zaman Taiwan sama Cina kan berantem. Irlandia sama Inggris itu ramai juga, gitu ya. Nah, tapi Indonesia ini ada Aceh, Batak, Sunda, Jawa, aman. Kenapa? Nggak ngotot, toleran gitu jamaah saya. Nah, makanya alhamdulillah nih sejak presiden baru kita nggak dengar lagi teroris ini kan? Aman ya? Amin. Iya, masya Allah. Tapi kalau sebelumnya kan belum apa-apa. Waduh. Ya kalau dipancing-pancing ya apa namanya tarinya pada keluar juga kan. Tapi kalau guyup ada, alhamdulillah amannya juga kita itu. Jadi kadang-kadang jangan-jangan yang buat yang teror itu mereka juga gitu. Project gitu ya Mas. Terakhir, ahamiyatul alaqat al-ijabiyah. Ya, urgensi komunikasi yang positif. Ya, yang baik, tutur kata yang baik, bahasa yang sopan. Itu insya Allah membuat adab. Ya, tapi kalau ngototan, kemudian juga kasar, maka akan mudah pecah. Wallahu a'lam. Itu mungkin materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khair.